Shalom teman-teman semua, semoga kalian baik-baik saja dimanapun teman-teman berada, sambil dapat menjalankan aktivitas sambil melakukan social distancing. Teman-teman, meskipun suasana pandemi yang sedang mencekam, yang tidak menguntungkan bagi kita, mari kita sekali lagi mengingatkan diri kita untuk mari kita datang kepada Tuhan, mari kita tidak melupakan ibadah kita sambil kita menjalankan social distancing. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ibadah pemuda kita, mari kita mengambil waktu saat teduh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, di saat pandemi lagi di mana-mana, COVID-19, orang merasa takut di mana-mana. Teman-teman, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk mengingat kembali hari-hari berikutnya, minggu-minggu sebelumnya. Kita dapat melihat kasih Tuhan yang begitu indah. Kita mengingat, walaupun kita sedang menerapkan social distancing sekarang, tapi kita juga masih dapat berhubungan dengan satu sama yang lain. Kita tidak terisolasi dengan total. Walaupun situasi ekonomi tidak menguntungkan sekarang, tapi teman-teman, kita masih bersyukur kita masih dicukupi secara jasmani. Dan teman-teman yang terutama juga, kita tidak kekurangan akan Tuhan. Meskipun di situasi seperti ini, Tuhan tetap selalu berserta dengan kita. Karena Dia, Immanuel, Allah besertaku. Aku datang dan berserah. Aku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Kita nyanyikan lebih sungguh. Kami datang kepadamu ya Bapa. Bapa, ku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku Bapa. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau
sesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur Bapa pada waktu ini Bapa. Kami di tengah-tengah kesulitan ini Bapa, kami bisa datang Bapa sekali lagi Bapa untuk menyembah-Mu Bapa, untuk masuk ke dalam ibadah ini Bapa. Bapa, kami ingin memohon pimpinan-Mu Bapa, kami dapat sungguh Bapa di tempat kami masing-masing dapat menyembah-Mu Bapa, memuji Engkau dan dapat mendengarkan firman-Mu Bapa, isi hati-Mu Bapa. Bapa, pimpin kami Bapa, kuatkan kami, sertai kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, di tengah kesulitan ini yang luar biasa, mari sekali lagi kita jangan lupakan penyertaan Tuhan. Kita sekali lagi datang, mari kita memuji Dia. Teman-teman, dimanapun kalian berada, mari kita angkat suara kita, mari kita puji Tuhan. Biarkan Tuhan senang mendengar pujian dari isi hati kita. Teman-teman, mari saya ingin mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa, pimpin kami Bapa, agar kami dapat menikmati hadirat-Mu Bapa. Kita nyanyikan dari awal lagi. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Puji Tuhan. Teman-teman,
Sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Mari sekarang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita biarkan lagu ini, kita nyanyikan Speak, O Lord. Biarkan lagu ini dapat mengantarkan kita untuk lebih sungguh mempersiapkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. As we come to you to receive the food of your holy word, take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord. Teach us, Lord, to obedience, holy reverence, humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail, let their truth prevail over unbelief. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Pada hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Yesuslah harapan hidup yang sejati, yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk dapat merenungkan sebagian kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, di tengah pandemi virus corona seperti ini, ada beberapa lelucon dari warganet yang berbunyi seperti ini. Wah, enaknya kalau sedang pandemi seperti ini, untuk mengisi luang kita bisa nonton film. Dan nonton filmnya itu bukan drama Korea, tetapi kita nonton filmnya itu yang soal pandemi juga, atau yang seperti yang ada zombie-zombie seperti itu.
Supaya apa? Supaya kita bisa meresapi keadaan yang tengah berlangsung ini. Lalu spontan saya teringat dengan sebuah film yang dulu saya gemari, yaitu The Walking Dead. Nah, inti dari cerita ini adalah mengisahkan sekumpulan orang yang masih memegang moralitas mereka di tengah-tengah akhir peradaban manusia. Tetapi yang menariknya adalah cerita tentang zombie itu sedikit sekali disinggung di dalam film ini. Yang banyak ceritanya adalah manusia melawan manusia. Ya, cerita bagaimana seorang tadi yang saya bilang, kelompok orang yang memegang moralitas mereka melawan manusia-manusia yang tidak mau tahu lagi apa yang namanya hukum. Mereka tidak peduli dengan yang namanya hukum, mereka tidak peduli dengan yang namanya moralitas, karena sudah tidak ada yang mengikat mereka. Karena struktur dunia, tatanan dunia saat itu sudah runtuh. Mereka menerapkan pembunuhan, mereka menerapkan pemerkosaan, dan bahkan mereka menerapkan kanibalisme. Sekalipun itu hanya film, tapi ini menarik untuk kita simak. Kenapa? Karena ketika seluruh tatanan dunia itu tadi saya bilang rusak, orang-orang tidak peduli lagi dengan yang namanya hukum. Ataupun mereka tidak peduli lagi dengan yang namanya moralitas. Baru-baru ini ada juga sekelompok orang di Indonesia yang bernama kelompok anarko. Jadi dilansir dari Detik News, menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana, kelompok anarko ini merencanakan untuk membuat kerusuhan pada tanggal 18 April 2020. Mereka membuat grafiti-grafiti di tembok-tembok rumah warga dengan kalimat, "Sudah krisis, saatnya membakar." Dan Kepolisian Republik Indonesia tentunya terus berupaya berjuang untuk menegakkan keamanan di negara ini. Namun apakah moralitas manusia itu semakin lama semakin buruk? Menurut saudara bagaimana? Ataukah di zaman dahulu moralitas pun juga sama buruknya? Kalau kita lihat di perjanjian lama, di zaman perjanjian lama, ternyata moralitas manusia itu tidak lebih baik daripada zaman sekarang. Buktinya jika saudara baca di kitab Raja-Raja, maka saudara akan menemukan banyak raja yang membakar anaknya, mengorbankan anaknya menjadi korban persembahan untuk dikorbankan kepada dewa-dewa, dibakar hidup-hidup seperti barbecue. Kalau misalkan saudara baca di kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel berbuat semau mereka sendiri. Di sana terjadi pembunuhan, terjadi mutilasi. Dan di kitab Kejadian, kita juga melihat di kota Lot ya, di Sodom dan Gomora, manusia melakukan perbuatan seksual terhadap sesama jenis. Lantas, mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya cuma satu, yaitu dosa. Dosa yang telah dilakukan oleh nenek moyang manusia, yaitu oleh Adam dan Hawa, dengan cara melawan Tuhan. Pada saat itu manusia berpikir bahwa mereka bisa melebihi Tuhan dan ingin menjadi sang pencipta. Jelas ini salah. Jelas ini tindakan yang kurang ajar, dan konsekuensi dari dosa adalah malapetaka serta maut yang datang di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Manusia pada akhirnya akan mengalami kematian, entah karena kecelakaan, entah karena tenggelam, sakit penyakit, pembunuhan, sampai terkena virus corona. Semua ini adalah merupakan konsekuensi dari dosa. Apakah dengan mengalami kematian berarti Tuhan jahat kepada manusia? Tidak. Kesalahan harus mendapatkan ganjaran yang setimpal, harus mendapatkan hukuman. Karena Allah bukan hanya Allah yang penuh dengan kasih, bukan hanya Allah yang maha kasih, tetapi Ia pun juga maha adil. Karena itu dosa Adam dan Hawa itu harus dihukum. Dan asal kita tahu, dosa Adam dan Hawa itu bukanlah dosa yang ringan. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka bisa menggulingkan Allah dan ingin memperbudak Allah. Zaman sekarang manusia, khususnya anak muda, sepertinya alergi ketika mendengar tentang kata dosa.
Ada seorang anak muda di Pulau Jawa pernah berdiskusi dengan saya. Pada waktu itu anak muda itu bertanya kepada saya, lalu saya juga bertanya kepada dia, namanya diskusi seperti itu ya. Kenapa sih anak muda seakan-akan anti mendengar khotbah yang menyuruh mereka bertobat? Itu saya tanyakan kepada dia. Lalu pemuda itu berkata begini, ya kok, soalnya hidup gue ini udah stres, katanya. Kalau gue dengerin khotbah yang membuka dosa-dosa gue dan menyuruh gue bertobat, malah jadi bikin gue tambah stres, katanya. Mendingan gue dengerin khotbah-khotbah yang penuh dengan janji dan berkat Tuhan daripada teguran Tuhan. Selama hidup gue nggak merugikan orang lain, ya udahlah, toleransi aja lah, cincai aja lah, seperti itu. Saya berpikir tentang perkataan pemuda itu, lalu akhirnya mendapat sebuah kesimpulan. Manusia tidak mau bertobat karena ia sudah nyaman dengan keadaan berdosanya mereka. Hidup di dalam keberdosaannya mereka. Perkataan pemuda tadi yang mengatakan bahwa selama saya tidak merugikan orang lain, ya cincai aja lah, itu salah. Standar benar atau tidak benar itu semua bergantung kepada standarnya Tuhan dan bukan standar manusia. Ya, saya nyontek-nyontek dikit di kelas, nggak apa-apa lah, cincai-cincai aja lah, itu kan nggak merugikan siapa-siapa. Atau saya nonton film dewasa di kamar sendirian, nggak apa-apa lah, itu kan nggak merugikan siapa-siapa. Enggak, itu salah. Itu salah, itu perbuatan yang berdosa. Dosa itu di dalam bahasa aslinya berarti menyimpang dari kehendak Allah. Jadi diibaratkan seperti sebuah target. Kalau kamu meleset sedikit saja, nggak di tengah seperti itu sudah dosa. Itu sudah dosa. Meleset sedikit aja itu sudah dosa. Seorang pastor Katolik yang bernama Dwight Lonnecker berkata seperti ini. First, we overlook evil. Then, we permit evil. Then we legalize evil. Then we promote evil. Then we celebrate evil. Then we persecute those who still call it evil. Dan terjemahan bebasnya kira-kira begini. Mulanya kita mengabaikan dosa. Setelah itu kita mengizinkan dosa. Setelah itu kita melegalkan dosa. Setelah itu kita mempromosikan dosa. Setelah itu kita merayakan dosa. Setelah itu kita menganiaya orang yang masih menegur tentang dosa. Coba berandai-andai sedikit ya saudara. Misalkan saudara menempatkan posisi saudara sebagai orang tua. Ya saya tahu lah beberapa dari kalian, ya banyak dari kalian yang masih jomblo seperti itu. Tapi nggak apa-apa, tempatkan aja coba posisi kalian di posisi orang tua. Tapi ini pengandaian aja. Jadi saudara itu sudah melahirkan anak, punya anak. Lalu saudara memberikan berkat materi kepada anak saudara, menyayanginya, merawatnya. Waktu anak saudara lapar diberikan makan, diberikan susu seperti itu. Waktu dia buang air besar, saudara harus ganti popoknya. Lalu setelah ia besar, tiba-tiba ia datang kepada saudara, lalu dia meludahi muka saudara. Cuy, seperti itu. Lalu dia bilang, saya tidak sudi lagi menjadi anak kamu. Nah pertanyaannya, apa itu anak kurang ajar? Ya jelas ya pasti, kita semua sudah tahu. Anak itu adalah anak yang kurang ajar. Dan kita pun sebenarnya juga demikian kepada Tuhan. Namun puji Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Ia tidak mengabaikan kita untuk terpuruk di dalam dosa. Kalau minggu lalu seluruh dunia memperingati Jumat Agung, maka kita melihat bahwa salib merupakan lambang cinta kasih Tuhan kepada manusia. Salib adalah titik temu di mana kasih Tuhan dan juga keadilan Tuhan itu nyata. Kasih ilahi di mana Tuhan Yesus yang rela mati bagi kita, dan keadilan ilahi di mana murka Allah nyata
atas setiap dosa manusia, dan itu semua ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sedangkan Paskah adalah lambang di mana kita mendapati bahwa pengharapan itu nyata karena Tuhan Yesus telah bangkit. Tidak ada jalan keluar lain dari dosa, tidak ada, selain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan keluar lain untuk dapat masuk ke dalam tempat persemayaman Allah dan menikmati hidup kekal selain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus dapat dipercaya karena Ia telah bangkit dan mengalahkan maut. Tapi Pak, mungkin saja Yesus tidak bangkit. Mungkin saja mayat Yesus dicuri seperti kata orang-orang Farisi yang masih tidak percaya kepada Yesus. Nah, yuk mari saya ajak saudara berpikir ya. Lucu sekali jika ada yang mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri. Apa bisa murid-murid Tuhan Yesus yang tidak punya keahlian bela diri dan bisa melawan prajurit-prajurit Romawi yang notabene saat itu seperti CIA? Sudah gitu, yang lebih konyolnya lagi adalah kok mereka sempat-sempatnya membuka kain kafan milik Tuhan Yesus di situ, lalu ditinggalkan di kubur kosong itu. Buat apa? Ini jelas konyol sekali. Tapi Pak, mungkin saja murid-murid Tuhan Yesus itu salah kubur. Nah, ini jelas tidak dong. Jelas enggak seperti itu. Jelas-jelas dari jalan penyaliban atau yang dikenal Via Dolorosa sampai kepada Bukit Golgota, yaitu tempat penyaliban, sampai kepada pemakaman, sosok Yesus itu tidak luput atau lepas dari penjagaan prajurit Romawi dan orang-orang sekitar yang menonton peristiwa penyaliban itu. Ibarat saat itu Yesus adalah seorang selebriti, dan itu beritanya viral, terkenal, dan proses penyaliban itu adalah berita yang paling menghebohkan pada saat itu. Jadi orang-orang semua menyaksikan, menonton, dan tidak mungkin salah kubur. Kenapa? Karena diiringi terus. Mungkin murid-murid berhalusinasi, Pak. Nah, ini lebih konyol lagi kalau dibilang berhalusinasi. Bahkan orang yang pakai narkoba pun, mereka berhalusinasinya beda-beda. Tidak sama. Lantas bagaimana cara menjelaskan peristiwa Yesus menampakkan diri kepada 500 orang lebih sekaligus? Yaitu di 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Apakah murid-murid bisa berhalusinasi bareng-bareng? Saya rasa tidak. Itu sulit untuk dipercaya. Adalah lebih mudah untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit daripada beriman kepada halusinasi 500 orang. Lebih mudah untuk percaya bahwa Yesus itu bangkit. Karena itu peristiwa Jumat Agung, peristiwa kematian Tuhan Yesus memberikan kita pelajaran bahwa Ia mati demi menebus dosa-dosa kita. Dan kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan. Iya, pengharapan. Ketakutan terbesar semua umat manusia itu adalah kematian. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Ia berkuasa menaklukkan kematian itu. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, Ia akan dibangkitkan kembali di akhir zaman dan menikmati hidup kekal bersama dengannya. Saudara, terlebih lagi di masa-masa yang sulit seperti ini, di masa-masa pandemi seperti ini, ada begitu banyak tantangan. Pengharapan itu bukanlah omong kosong. Pengharapan itu bukanlah sesuatu yang hampa, tetapi merupakan sesuatu kebutuhan yang nyata, dan itu adalah fakta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Yesus bahkan sanggup untuk menjamin kehidupan kekal, yang artinya itu adalah satu hal yang sangat besar di dalam dunia ini. Terlebih lagi Ia dapat menjamin hal yang lebih kecil dari itu, yaitu kehidupan kita di dunia ini. Ia sanggup untuk menjamin dan memelihara tubuh jasmani. Ia sanggup untuk memelihara kehidupan. Dan Ia juga sanggup untuk menguduskan dirimu menjadi semakin serupa seperti dengannya.
karena pengharapan itu sungguh nyata di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Pada umumnya orang-orang yang kehilangan harapan akan berujung kepada depresi. Depresi yang tidak ditanggulangi akan menyebabkan seseorang dapat dengan nekat untuk mengambil tindakan bunuh diri. Sebuah lembaga survei Kristen yaitu Bilangan Research Center mencoba mendata berapa banyak anak muda yang pernah berpikir untuk bunuh diri atau bahkan sudah melakukan tindakan bunuh diri. Ini anak muda Kristen ya. Jadi sebanyak 14,2% responden pernah berpikir untuk bunuh diri dan bahkan 3,5% sudah pernah mencoba untuk bunuh diri. Ini menunjukkan bahwa 1 dari 4 pemuda yang pernah berpikir untuk bunuh diri telah melakukan hal tersebut. Secara nasional, 3 alasan terbesar yang membuat mereka ingin mengakhiri hidup mereka adalah yang pertama itu stres, 14,1%. Lelah, yang kedua itu lelah karena masalah hidup, 13,2%. Dan putus harapan, 7,9% menempati urutan yang ketiga. Jika dikelompokkan dari keseluruhan alasan itu, 21,3% disebabkan oleh masalah di dalam keluarga. Baik itu bertengkar dengan saudara, lelah karena masalah keluarga, kecewa dengan orang tua, dan berbagai masalah lainnya di dalam keluarga. Setiap orang yang sedang mengalami masalah pasti membutuhkan pertolongan. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini salah satu keuntungan kita menjadi pengikut Kristus. Sudah tentu, ini pun jalan yang dipakai pemuda Kristen untuk menghadapi masalah yang ada di dalam kehidupan mereka. Beberapa di antara mereka ada yang merasa bahwa Tuhan menjawab doa-doa mereka, dan ada juga yang tidak tentunya. Sebagian dari mereka juga merasa bahwa Tuhan menolong mereka di dalam mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Sedangkan yang lainnya tidak merasakan pertolongan Tuhan tersebut. Dan pemuda yang tidak merasa bahwa Tuhan menjawab doanya, yang tidak merasa Tuhan menjawab doanya, akan 2 kali lebih mungkin untuk berpikir bunuh diri. Dan bahkan 4 kali lebih mungkin untuk mencoba bunuh diri. Mereka 2 kali lebih mungkin untuk melarikan diri dari rumah. Dan 4 kali lebih mungkin untuk mengkonsumsi obat terlarang. Selain itu, pemuda yang tidak merasa bahwa Tuhan menolong mengatasi masalah mereka akan 3 kali lebih mungkin mencoba untuk bunuh diri. Dan 4 kali lebih mungkin untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Bila disimpulkan, perasaan bahwa Tuhan dan menolong menjawab doa adalah yang paling signifikan dan yang paling berpengaruh di dalam kehidupan anak muda untuk melakukan tindakan negatif, khususnya yang tadi sudah disampaikan, yaitu mencoba bunuh diri dan mengkonsumsi obat terlarang. Untuk semua orang, terkhusus anak muda yang menyaksikan khotbah ini, izinkan saya berkata kepada saudara sekalian, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Yesuslah harapan hidup yang sejati. Jika kamu masih bergumul di dalam keberdosaanmu, tinggalkanlah itu. Jika kamu masih memiliki pergumulan ataupun masalah, datanglah meminta pertolongan kepadanya. Ia sanggup dengan kuat kuasanya memelihara tubuh jasmani. Ia sanggup memberikanmu jalan keluar dan menguduskanmu untuk semakin serupa dengannya. Karena Yesus telah bangkit, harapan itu menjadi nyata. Dan harapan itu bukanlah omong kosong. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, satu kebenaran yang telah kami dengar bersama. Ajarkanlah kami ya Tuhan, agar kami untuk selalu hidup di dalam rencana-Mu. Dan agar kami boleh terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kuatkan iman kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu
yang berkenan menjalani kehidupan ini. Dan ketika kami menjalani penghidupan ini ya Tuhan, kami mempunyai satu pengharapan bahwa Yesus yang akan terus menolong dan menguduskan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh tersimpan di dalam hati kami dan menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sungguh mengucap syukur teman-teman, di saat-saat situasi krisis seperti ini kita masih dapat datang menyembah dan memasuki ibadah dan mendengarkan firman-Nya. Teman-teman, sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu ucapan syukur kita sebagai respon ucapan syukur. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfer kepada rekening gereja. Mari teman-teman kita semua angkat pujian, kita nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita nyanyikan dari awal lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Aku layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Bapa, kami dapat meluangkan waktu kami Bapa untuk datang kepadamu. Kami dapat beribadah memuji Engkau Bapa, dapat mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih Bapa. Ini persembahan kami Bapa sebagai respon kami ya Bapa untuk-Mu Bapa. Kiranya persembahan kami Bapa dapat menjadi berkat untuk orang lain dan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, ini merupakan ibadah online pemuda pertama semenjak pandemi ini terus berlangsung. Memang selama ini kita sudah melaksanakan meeting di Zoom, tetapi dari pemuda-pemuda sendiri, dari rekan-rekan sendiri mengharapkan akan adanya ibadah online. Nah, itu sesuatu yang bagus. Mungkin diantara dari kita pun juga ada yang kangen, sama Lause juga kangen banget untuk bisa bersekutu bareng, bisa ngobrol bareng kalian seperti itu. Dan tetapi tentu saja keadaan yang membuat kita harus ibadah jarak jauh seperti ini, ataupun komunikasi dengan jarak jauh. Tapi pesan Lause adalah kita harus bisa mencoba kuat bertahan di dalam kondisi yang seperti ini. Memang nggak mudah, memang sulit, tetapi kita pasti bisa melewatinya. Kita pasti mampu melewatinya. Dan jangan lupa, juga jangan bolong-bolong untuk saat teduh. Lakukan terus disiplin rohani kita
seperti itu. Dan jangan kita melalaikan disiplin rohani kita. Gunakan momen-momen untuk stay at home, stay di rumah aja. Itu menjadi momen untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ibadah online ini tetap akan terus berlangsung, dan kita bisa sama-sama menikmatinya, dan kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam ibadah melalui ibadah online ini. Jangan keluar-keluar terlebih dahulu, tahan diri di rumah ya, tahan diri, sabar, nanti ada waktunya. Karena dalam situasi yang sulit ini, semua orang juga merasakan hal yang sama. Dan kalau misalkan kalian punya pergumulan, masalah, nggak usah sungkan-sungkan, hubungi saja Lause, atau bisa hubungi Lause-Lause yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Kami semua senang kok untuk kalian hubungi. Jadi tetap semangat, jangan menyerah, terus berdoa kepada Tuhan, semoga pandemi ini cepat berlalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh menjadi ibadah yang harum di hadapan Tuhan, dan kiranya kami boleh dapat bertumbuh melalui firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Dan kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, manakala di antara teman-teman ada yang merasakan bahwa mereka sedang stres, ada yang merasakan juga mereka jauh dari rumah, mereka khawatir kepada orang tua, atau mungkin mereka juga memiliki pergumulan di dalam hal finansial. Tuhan kiranya yang menolong, agar kiranya setiap pergumulan ini boleh Tuhan berikan jalan keluar. Apapun pergumulan mungkin yang masih melanda teman-teman kami, Tuhan kiranya yang boleh dapat memberikan jalan keluar kepada setiap teman-teman pemuda yang sedang bergumul pada saat ini ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa agar kiranya pandemi ini boleh cepat berlalu. Kami berdoa untuk dokter-dokter yang terus berusaha merawat pasien-pasien yang terjangkit virus corona ini. Kiranya Engkau yang menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah agar boleh cepat tanggap di dalam memikirkan setiap jalan keluar yang terbaik untuk virus corona ini. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati pemerintahan kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang jaga di dalam situasi-situasi yang sulit ini. Kami berdoa agar kiranya keamanan boleh tetap terjaga, dan agar keamanan boleh senantiasa baik ya Tuhan. Tapi ajarkan kami terlebih ya Tuhan untuk tetap tenang, diam, menunggu jawaban daripada Tuhan, dan kami terus beriman kepada Tuhan. Karena kami sadar satu hal, bahwa pengharapan kepadamu ya Tuhan,
itu sungguh nyata dan tidak sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, kami mengembalikan segala puji hormat kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.